Dan pada saat itu ternyata saudara kita Gemini yang Garut. Gemini Garut sudah meninggal dunia. Dan dilanjutkan oleh anak sematawayangnya, laki-laki berumur 14 tahun, untuk melanjutkan like, komen, dan share. Ya Allah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri Saya Kimacan yang akan berbagi informasi ramalannya Kimacan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu. Jadi banyak elemen-elemen yang digunakan Kimacan untuk bisa memberikan ramalan insya Allah akurat untuk kakak-kakak penonton setianya Pintu Misteri. Kimacan, apa kabar Ki? Alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Jawir bagaimana hari ini? Sehat? Mas Jawir pangestu. Waduh, Kimacan sehat, Mas Jawir pun juga harus sehat Ya. ya. Nggak boleh loyo, pokoknya kudu semangat apapun Ya. yang terjadi. Penonton di Pintu Misteri, opo kabari? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang widiwasa. Selalu diberikan kelancaran dalam mencari rezeki, diparingi terus kesehatan, tenang hati dan pikiran. Terima kasih sudah support Pintu Misteri sampai saat ini. Tak luput pun juga terima kasih yang sebesar-besarnya untuk saudara tak terlihat Nippon Mas Jawi dan Kimacan yang berada di 10 tempat. Iya. Nah, bukan kaleng-kaleng, saudara tak terlihat 10 tempat, semuanya sudah terseleksi, Ya. semuanya sudah positif. Ya. Nah, matur nambah nuwun untuk saudara tak terlihat semuanya melambai. Tepuk tangan. Mwah, kiss bye. Mwah, kiss bye. Terima kasih untuk saudara tak terlihat Nippon Mas Jawi dan Kimacan. Semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng di dimensinya masing-masing. Dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedoyonipun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, Iya. Kimacan wonten tambahan kagem media-medianipun niki Ki. Iya, hari ini saya ingin menggunakan parfum Sang Jagat yang warna hijau. Hijau, Ya. hijau ini dasar samudra ya Rayo. Ini lebih memperbaiki hati. Mas Jawir mau ndamel sing warna biru. Biru niki langit samudra ya Rayo. Ini memperbaiki pikiran. Doa terlebih dahulu. Kalau pakai parfum Sang Jagat, jangan lupa gelantri cakranya pun juga disemprot rek ya, biar dapat tambahan energi. Nah, parfum Sang Jagat ini pun juga ada yang berwarna kuning ya. Yang warna kuning ini lebih pada simbol kekayaan samudra. Ini memperbaiki akhlak, Iya. perilaku. Alhamdulillah. Nggih Ki ya. Betul. Paket lengkap nipun Mas Jawir setelah ndamel parfum Sang Jagat, ojo kesupen, ojo kelalen banyu mustika. Iya. Banyu mustika ada tetesan mustikanipun Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Di setiap tetesan, di setiap medianipun banyu mustika Kimacan. Iya. Bahkan tidak hanya tetesan mustika Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul, karena banyaknya energi-energi negatif, mbah dukun negatif yang tidak terima, sasarannya kita obati. Yeah. Ngoten dengan penawar-penawar medianya Kimacan. Banyu mustika ada tambahan energi sekarang yang terbaru. Kimacan melilitkan kain putih, ini simbol tambahan energi untuk banyu mustika. Betul. Jika kakak-kakak semuanya yang sudah order banyu mustika dan mendapatkan yang kain putih, ini jangan dilepas. Biarkan saja nempel di
botol banyu mustika sampai habis. Ya. Jika sudah habis, kain putihnya silahkan dikubur. Ya. Nah, doa dulu ya Rek ya, aja lali iki Rek ya, banyu mustika. Alhamdulillah. Sampun. Iya. Parfum Sang Jagat dan minyak kasturi bukan sekedar parfum biasa. Hanya orang-orang pilihanlah yang bisa memilikinya. Tidak semua orang bisa memesannya. Karena akan ada seleksi alam semesta. Orang-orang mana saja yang bisa saya bantu dan orang-orang mana saja yang belum bisa saya bantu. Admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan, yang mana mereka berdua bisa mendeteksi aura orang yang layak dibantu dan orang yang tidak layak dibantu. Jadi mohon maaf sekali untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang gagal memesan di admin 1 dan admin 2. Karena apa? Karena kalian mempunyai 4 sifat karakter buruk dalam tubuh kalian. Yang pertama, sombong. Yang kedua, egois. Yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain. Dan yang keempat, tidak sabaran. Keempat sifat itu tidak akan pernah bisa memiliki parfum Sang Jagat, minyak kasturi, banyu mustika, tasbih sukma, garam maha cakra, dan cermin akalapati. Mau dibayar berapapun, mau menyogok berapapun, tidak akan pernah bisa saya jual untuk orang-orang yang memiliki 4 karakter buruk dalam tubuhnya. Jadi mohon maaf sekali untuk para saudara-saudaraku di luar sana. Dan juga untuk repeat order, orang yang sudah pernah memakai untuk memesan lagi, mohon maaf kalau kalian tidak memiliki rasa bersyukur, tidak akan bisa mendapatkannya lagi. Karena banyak di luar sana awalnya susah, sekarang sudah bahagia, lupa diri. Kenapa orang-orang yang repeat order ya harus saya seleksi lagi? Karena kebanyakan manusia bisa berubah-ubah sikap dan karakternya. Harus bisa bersyukur. Karena kalau orang bersyukur itu dapat rezeki apapun akan diterimanya. Diterima. Tapi kalau orang yang tidak bersyukur mau mendapat rezeki apapun pasti aja akan kurang. Jadi tolong untuk yang repeat order ya, tanamlah jiwa bersyukur. Ya, mau dapat rezeki kecil syukuri, besar alhamdulillah. Ya. Jadi yang repeat order tetap saya cek kembali. Ya. Baik, untuk parfum Sang Jagat dan minyak kasturi saya hanya memerlukan persyaratan. Nama lengkap dan golongan darah saja. Nama lengkap sesuai nama lahir atau nama baptis. Dan golongan darah harus benar-benar golongan darah kalian. Kalau kalian masih ragu dengan golongan darah kalian, silakan cek dulu ke rumah sakit, puskesmas, atau ke dokter untuk meyakinkan golongan darah kalian. Karena di sini nama lengkap dan golongan darah kalian akan saya masukkan ke media akar pohon beringin, yang mana akar pohon beringin tersebut bukan pohon beringin sembarangan. Akar pohon beringin di sini tumbuh di atas pohon keramat, yang mana tanpa menyentuh tanah akarnya. Ya, dan akar-akarnya pun akar-akar pilihan yang akan saya pilih untuk kalian. Ya, bertujuan untuk apa Ki Macan? Ya, mengaktifkan seluruh papat dan kelima panjar kalian. Dan juga akan saya titipkan jurit-jurit terbaik saya untuk mendampingi doa-doa kalian sehingga cepat terwujud. Amin ya Allah. Makanya semua doa-doa saya di sini ya yang kalian ucapkan ya didengar oleh jurit-jurit saya, dan jurit-jurit saya itulah yang akan membantu doa-doamu semuanya. Iya, semua media yang saya buat di sini tetap saya doakan kepada Tuhan, saya bermohon kepada Tuhan dengan ritual-ritual terbaik saya, dengan doa-doa terbaik saya. Bertujuan untuk apa? Membantu para saudara-saudaraku di luar sana untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahannya sehingga cepat selesai. Ya, karena Tuhan yang memberi parfum Sang Jagat, minyak kasturi, banyu mustika, tasbih sukma, garam maha cakra, dan cermin akalapati itu membantu. Dan si pemakainya menjalani. Isilah dengan kekuatan doa. Ya. Dan juga di sini ada minyak kasturi. Minyak kasturi bagus sekali
untuk kalian mempunyai usaha. Usahanya sepi, usahanya macet, usahanya yang baru merintis saat ini, atau usaha kalian saat ini sedang maju-majunya, gunakan minyak kasturi. Minyak kasturi bisa membantu membuka pintu rezeki usaha kalian. Tapi ingat, ya, kalau sudah rame, hentikan pemakaiannya. Jangan menjadi manusia yang serakah. Gunakan pada saat-saat yang penting, saat-saat yang sepi, saat-saat kalian membutuhkan. Lalu kenapa saya bilang usaha yang rame juga perlu menggunakan minyak kasturi untuk menjaga usaha itu. Karena banyak sekali di luar sana orang-orang yang iri, sirik, dengki, yang hatinya busuk untuk menghancurkan usaha orang lain. Banyak. Hati-hati. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Dan juga di sini ada banyu mustika. Banyu mustika saya racik dengan berbahan dasar menjadi air mawar dan juga campuran air. Itu sebagai media. Tapi di tetesan botol banyu mustika mempunyai tetesan mustika ratu pantai selatan yang mana bermanfaat untuk mengeluarkan atau memancarkan pesona di wajah kalian. Ya, jadi apabila wanita yang memakainya, inner beauty dalam tubuhnya akan keluar, menarik, jauh lebih mudah, bercahaya. Orang melihatnya tidak akan pernah bosan. Amin. Ya, ini dikhususkan untuk saudara-saudaraku di luar sana yang kurang percaya diri dengan penampilannya, kurang percaya diri dengan wajahnya, kurang percaya diri untuk bertemu orang-orang banyak di luar sana. Gunakan banyu mustika. Dan apabila dipakai oleh laki-laki, dia akan berwibawa, berkarisma, jauh lebih mudah dan tampan, menarik. Dan ingat, banyu mustika ini bukan pengasian dan bukan pelet, dan tidak akan menghancurkan hubungan rumah tangga kalian, malah membuat harmonis. Ya, di sini ada tasbih sukma yang selalu saya pakai, baik saya membuat YouTube maupun untuk saya bekerja seperti kalian di luar sana. Saya selalu pakai tasbih sukma. Tasbih sukma, ya, sukma adalah jiwa, yang mana kegunaan dari tasbih sukma ini untuk memperbaiki jiwa kalian, ya, mendamaikan jiwa dan raga. Kalau kalian pada saat kalian punya masalah, ya, lalu kalian bertanya dalam hati, jawabannya lain, pikiran, jawabannya lain, itulah menandakan kalau jiwa dan raga kalian itu tidak bersatu. Nah, fungsinya tasbih sukma untuk menyatukan jiwa dan raga sehingga bersatu, sehingga klop, apa yang dikatakan hati dan pikiran itu sama. Ya, tasbih sukma juga mampu meleburkan rasa dendam, kebencian dan keikhlasan selama ini yang selalu menanam di hati kalian, tidak bisa hilang. Dia akan meleburkan itu semuanya. Karena dari ketiga itu semuanya bisa membuka pintu rezeki. Amin. Juga bisa memperbaiki mental kalian saat ini hancur lebur di titik terendahnya manusia. Gunakan tasbih sukma, ya, karena tasbih sukma juga bisa mengangkat mental kalian dan mengangkat semangat untuk hidup ke depan. Ya, tasbih sukma juga bisa melunturkan energi negatif dari luar dan dalam di tubuh kalian. Bisa membaca insting orang-orang jahat di sekitar kalian. Ya, dan tasbih sukma sudah saya bekalkan dengan minyak gaharu. Jadi apabila kalian berdoa dengan tasbih sukma, gunakan minyak gaharu. Ya, semakin sering kalian berdoa melalui tasbih sukma, semakin tajam doa-doa kalian akan tembus ke langit. Kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Betul. Semua media yang saya buat itu wajib berdoa. Sehingga jurid-jurid saya yang ada di media-media ini mengerti tujuan hidup kalian apa, mengerti maksud kalian apa. Ya, itu tadi. Tasbih sukma juga bisa menetralisir keadaan badan kalian seperti sakit medis atau sakit non medis. Mereka bisa menetralisirnya. Alhamdulillah. Memperbaiki hati, memperbaiki ibadah. Betul. Semakin fokus kalian beribadah, semakin fokus kalian berdoa. Amin. Sehingga doa-doa kalian prak. Fokus satu. Ya.
fokus dalam berdoa. Gunakan tasbih sukma. Ya. Dan juga di sini ada garam mahacakra. Ya. Garam mahacakra saya buat untuk kalian di sini setengah kilo atau 500 gram ya. Generous. 500 gram ya, dan saya lekapin dengan rempah daun Daun sirih kering. daun serai kering dan juga bunga melati bunga kering. melati Hasil dari ritualan saya. Berfungsi untuk apa Ki Macan? Garam mahacakra ya. Garam mahacakra berfungsi untuk menyedot, meresap energi negatif dalam tubuh kalian. Ya, gunakannya 2 sendok makan, dicampur dengan air hangat. Masukkan rempah-rempahnya, rendam kaki kalian. Sambil menunggu rendamannya dingin, berdoa, niatkan. Mampu menyerap energi negatif dalam tubuh kalian, ya, dan juga mampu menghapus kesialan dalam hidup kalian. Amin ya Allah. Ya, kalau kalian selalu sial dalam bekerja, dalam berhubungan percintaan, itu akan hempas sialannya. Ya, dan juga bisa mengobatin penyakit medis. Gatal-gatal, kram, kesemutan, ya, rematik, Darah tinggi. ya, Kolesterol. kolesterol, ya, lumpuh, gunakan, direndamkan, ya, gula darah, Vertigo. migrain, vertigo, punggung capek, badan capek akibat bekerja, rendamkan kaki kalian sebelum tidur. Betul. Sebelum tidur bisa, setelah bangun tidur bisa. Bisa. Setelah itu airnya buang di luar rumah. Buat apa dibuang di luar rumah? Sehingga energi-energi yang negatif dalam tubuh kalian tidak masuk di rumah lagi, terbuang di luar. Ya, dan juga garam mahacakra ini bisa mengobatin medis dan non medis. Ya, kalau non medis apa saja Ki Macan? Yaitu tadi santet, telu, guna-guna, pelet. Jadi kalau kalian merasa sepertinya saya kena pelet nih, rendamkan saja. Ya. Tapi untuk pemesanan garam mahacakra, ya, itu nama lengkap, tanggal lahir kalian dan hari lahir. Betul. Ya. Dan juga di sini yang terakhir, cermin akalapati. Yang mana arti dari akalapati dari bahasa Sanskerta itu paling tertinggi. Jadi cermin paling tertinggi dari segala cermin. Berfungsi untuk apa? Ya, bisa difungsikan untuk di rumah dan di tempat usaha. Ya. Manfaat dari cermin akalapati ini bisa membuka pintu rezeki untuk rumah dan usaha kalian. Amin, ya Allah. Menarik energi rezeki dari luar ke dalam. Amin. Mengharmoniskan hubungan rumah tangga dan mengharmoniskan hubungan usaha kalian. Amin ya Allah. Ya, menarik rezeki dan juga bisa memantulkan tolak bala kesialan. Kiriman-kiriman dari orang lain, santet-santet dari orang lain yang tidak suka dengan kalian itu akan terhempas balik 180 derajat ke orang pelakunya. Ya, itu cermin akalapati. Dan juga cermin akalapati juga mampu menjaga rumah kalian. Dari apa? Ya, dari maling. Ya, babi ngepet atau sejenisnya yang ingin mengambil uang-uang kalian di rumah atau di tempat usaha, ya, itu akan terjaga. Ya, baik orang-orang terdekat ingin mengambil uang kalian, itu dia akan linglung, bingung mau ngapain. Ya, padahal uang udah di depan mata, tapi tidak diambil-ambil. Itu dia. Ya, bisa menjaga pada saat kalian tidur. Bisa menjaring mimpi-mimpi buruk, bisa memperbaiki nama baik kalian, baik di rumah ataupun di tempat kerja ataupun di tempat usaha. Ya, gunakan di rumah atau di tempat usaha. Persyaratan yang harus kalian dapatkan untuk cermin akalapati, ya. Kalau untuk di rumah itu nama lengkap dan pekerjaan kalian. Tapi kalau misalnya di tempat usaha, nama lengkap kalian dan nama usaha kalian. Ya, kalau untuk banyu mustika, ya, persyaratan yang harus kalian penuhi atau kalian isi, ya. Di situ nama lengkap, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir. Ya. Kalau untuk parfum Sanjagat, itu tadi nama lengkap dan golongan darah. Ya, kalau tasbih sukma itu nama lengkap,
agama dan umur kalian. Saya buat untuk 5 agama. Betul. Ya, dengan berbagai macam tasbih sesuai agamanya masing-masing tanpa terkecuali. Ya. Ngoten gigi ya. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, medianya Kimacan ini hanya sebuah media. Kimacan selalu bilang isi dengan kekuatan doa agar jurid-jurid pilihan Kimacan mengetahui dan mau menjembatani apa yang menjadi doa-doa si Betul. pemakainya. Betul. Kalau si pemakainya jauh dari kata doa dan ibadah, tidak perlu order karena percuma. Betul. Ya, syarat dan wajib itu harus diisi dengan kekuatan doa. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, tadi Kimacan mengingatkan kembali untuk menjaga energi-energi. Ada 4 yang tidak boleh order. Ini terutama yang sudah repeat order ya. Ini Mas Jawid mewakili admin. Admin kalau seandainya menanyakan sesuatu yang berbelit-belit ke kalian, itu secara tidak langsung admin mencari tahu energi dari kalian. Betul. Ya. Kalau kalian energinya tidak bagus, menggunakan kata-kata yang tidak menghargai, akan diblok sama admin. Ya, karena tidak semua orang bisa memiliki medianya Kimacan. Walaupun sudah pernah repeat order, tetap energi tidak bagus akan diblok. Ya, karena kalian order medianya Kimacan, kalian bukan raja, admin bukan pembantu. Mari sama-sama saling menghargai. Admin menghargai kalian, kalian pun juga harus menghargai admin. Gitu ya Ki ya. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, jika kalian ingin tahu lebih mengenai kelengkapan medianya Kimacan, itu bisa menanyakan sama admin. Tanggung jawab wajib dilakukan. Baik itu untuk gelang tricakra, ini wajib dipakai di tangan sebelah kanan. Akar pohon beringin itu kelengkapan untuk parfum sang jagat dan minyak kasturi. Dimana kalau sudah habis, itu akar pohon beringinnya diambil. Jika tidak bertunas, langsung saja disimpan di tempat uang atau di dompet. Gitu Geki ya. Untuk cermin akalapati dilengkapi dengan air cimani, itu untuk mengaktifkan. Sekali kalian aktifkan cermin akalapati, pastikan jangan sampai jatuh. Kalau seandainya jatuh, formasi dari panca jurid panglimanya Kimacan yang ada 5 itu akan buyar dan kembali ke 10 tempat masing-masing mereka berada. Lalu ya. Jadi kakak-kakak, silakan dipastikan bagaimana cara mengaktifkannya. Apakah sudah diyakinkan dulu terpasang di paku yang bagus? Kalau sudah baru diaktifkan. Ngoten nggih ya. Nah, untuk kakak-kakak semua, jika kalian menginginkan media-medianya Kimacan, silahkan bisa menghubungi admin 1 dan juga admin 2. Transaksi hanya melalui satu bank account saja, yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 3631366994 atas nama Selamat Haryadi. Transaksi di luar nomor rekening tersebut itu jangan diikuti ya, karena hanya satu bank account yang digunakan untuk transaksi medianya Kimacan. Nomor rekening tersebut bukan punyanya admin ya. Jadi dipastikan bahwa kalau terjadi sesuatu hal ataupun kalian mau dikembalikan uangnya, pasti bisa, tidak masalah gitu ya Ki ya. Ngatain Ki. Waduh, baik kalau begitu ini saatnya Kimacan berbagi doa terbaiknya melalui asap dupa kerucut. Semoga dengan apa yang Kimacan lakukan bisa memberikan kebaikan untuk kakak-kakak yang mengikuti doa terbaiknya Kimacan ya Rek ya. Amin. Monggo Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan asap dupa kerucut ini dan doa kita hari ini, semoga akan ada keajaiban, pertolongan, dan kemudahan di beberapa hari ke depan. Amin ya Allah. Untuk kalian di luar sana. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Matur nuwun. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya selama ini.
Terima kasih atas bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton video Pintu Misteri dari awal sampai akhir, Alhamdulillah. sehingga kalian mendapatkan manfaat yang lebih lengkap lagi. Amin. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, Amin ya Allah. dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, Amin. dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, Amin ya Allah. dibersihkan dari aura negatif di dalam tubuh, hati, dan pikirannya, Amin. dimasukkan aura positif kembali Amin. di dalam tubuh, hati, pikiran, dan di wajahnya, Amin. dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, Amin. didekatkan dengan orang-orang yang baik, Amin. diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, Amin. dilancarkan rezekinya, Amin. dilancarkan usahanya, Amin ya dilancarkan pekerjaannya, Amin. dilancarkan urusannya, Amin. dilaris maniskanlah dagangannya, Amin ya Allah. dilunaskan semua hutang piutangnya, Amin ya Allah. dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin. Dan semoga untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul, Amin ya Allah. dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya, Amin. dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin ya Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik, dan dengki kepada orang lain. Amin ya Allah. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Iya. Seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih. Terima kasih atas kolom komentarnya. Orang-orang baik telah Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Mantap. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian. Alhamdulillah. Begitu juga doa-doa kolom komentar negatif. Jangan salahkan Tuhan. Kalau setiap hidup kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk, itu hasil dari perbuatan kalian. Betul. Ya. Dan juga untuk yang mengaminkan doa-doa orang lain di kolom komentar Pintu Misteri. Masya Allah, tabarakallah. Doa-doa dengan mengucapkan amin, doa-doa itu akan berbalik kepada kalian sendiri. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Jangan pernah capek menanam kebaikan dari sekarang. Ingat, pertolongan akan datang ketika kamu menolong orang lain. Begitu juga doa-doamu akan terkabul ketika kamu mendoakan orang lain. Saya tahu sebenarnya kalian butuh doa-doa itu, tapi kalian tidak egois. Malah kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa itu akan datang pada kalian sendiri. Masya Allah. Ya. Dan juga saya mau berterima kasih kepada saudara-saudaraku di kolom komentar Pintu Misteri. Ya. Wong Samar di 10 tempat makhluk astral. Ya. Di kolom komentar Pintu Misteri ini bukan hanya bangsa manusia saja. Ada saudara kita yang tak terlihat, yang selalu berpartisipasi, yang alam semesta utus untuk datang ke kolom komentar Pintu Misteri untuk melihat aura positif dari manusia dengan cara dia membuat komentar. Balasan. Ya, jadi kenapa admin Pintu Misteri tidak pernah muncul Membalas. di kolom komentar? Karena ada yang mewakilinya. Ya,
Karena ada saudara yang tak terlihat mewakilin doa-doa kalian. Merekalah yang akan menilai melalui kolom komentar, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, makanya kalian lihat di kolom komentar itu ribuan itu. Tidak hanya bangsa manusia. Ingat ya, saya garis bawain lagi. Tidak hanya bangsa manusia, ada saudara kita, ciptaan Tuhan juga yang menilai kalian melalui kolom komentar, melalui balasan komentar kalian. Ya itu tadi. Kalau kalian ingin melihat aura positif dalam tubuh kalian, jangan jauh-jauh. Jangan tanya orang-orang di luar sana. Jangan tanya spiritual. Jangan tanya dengan anak indigo. Jangan tanya praktisi, supranatural. Jangan. Biarkan alam semesta yang akan menilai sendiri. Ya. Silakan ketik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak orang yang membalas kolom komentar kalian. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian. Yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Kalau kalian sedang di titik terendahnya manusia, pekerjaan hancur, keluarga hancur, uang morat-marit, susah mencari rezeki. Kalau kalian masih dikelilingin aura positif itu, aura positif itu akan membantu kehidupan kalian, mempercepat proses itu semuanya dan mengangkat semua permasalahan kalian. Amin ya Allah. Dan juga kalau kalian sedang mengalami penyakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir. Ya. Kalian lihat di kolom komentar Pintu Misteri, kalau yang membalas 100 orang ke atas, berarti kalian sedang dikelilingin aura positif. Itulah yang akan membantu kehidupan kalian. Alam semesta akan membantu mengikis semua penyakit-penyakit dan mengangkatnya. Amin ya Allah. Iya. Karena tidak setiap hari aura positif itu akan muncul. Betul. Hanya di Pintu Misteri kan kalian mendapatkan balasan begitu banyaknya. Bukan hanya kebetulan. Tapi alam semesta yang menilai. Betul. Aura positif kalian. Ada juga kok yang di bawah 50. Ada banyak juga kok Ki. Tapi kita harus bisa hargain saudara-saudara kita yang di kolom komentar Pintu Misteri ini yang mempunyai balasan kolom komentar 100 orang. Kalian hebat. Mantap. Ya. Dan juga saya mau terima kasih kepada saudara-saudara di luar sana yang sudah membagikan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Amin. Ya, terima kasih banyak Matur nuwun. telah mempercayain video Pintu Misteri untuk dibagikan ke sosial media kalian. Alhamdulillah. Ya, semoga video Pintu Misteri bisa bermanfaat untuk orang lain di luar sana dan bisa bergabung menjadi keluarga besar Pintu Misteri. Dan selain itu juga kalian mempunyai kesempatan untuk saya, Rogo Sukmo. Karena persyaratan dari Rogo Sukmo itu ada like, komen, dan share. Lakukan setiap hari. Akan ada kesempatan untuk saya, Rogo Sukmo. Ya, dan masukkan zodiak kalian. Jangan lupa doa-doanya. Betul. Ya. Karena Rogo Sukmo itu gratis. Iya. Untuk hasil Rogo Sukmo saya di 2 minggu yang lalu, 2 minggu. dan saya sudah datang untuk merogoh sukmo 3 kali. Oh, Di sini ada zodiak Gemini Gemini. yang ada di Garut. Oh, Gemini Garut. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Gemini Garut. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Dan pada saat itu ternyata saudara kita Gemini yang Garut. Gemini Garut sudah meninggal dunia. Dan dilanjutkan oleh anak sematawayangnya, laki-laki berumur 14 tahun, untuk melanjutkan like, komen, dan share. Ya Allah. Si Gemini sudah meninggal. Dan anaknya yang melanjutkan. Suaminya bekerja di Jakarta, penjual buah keliling. Dan akhirnya saya bertemu di dunia roh. Oh ya Allah. Dan saya tanyakan, Gemini, kita sudah beda alam dan ceritanya pun sudah berbeda.
Apa yang bisa saya bantu? Ki Macan, walaupun saya telat bertemu dengan Ki Macan, tapi tolong Ki Macan tuntun anak saya sehingga jauh lebih baik dan sukses. Amin. Baik. Dan akhirnya, ya, saya masuk dimensi anaknya, yang mana anaknya berjualan es di sekeliling kampung dan gorengan di sekeliling kampung, dengan hidup dengan neneknya. Bentar ya, saya harus kuatkan pembicaraan ini supaya tidak masuk ke dalam dimensi yang kemarin yang saya terawang. Ya, setiap neneknya membuat es dan membuat gorengan, sebelum maghrib pas dia mampir, pasti dia mampir di kuburan ibunya sampai sekarang. Dan handphone ibunya dia yang pegang dan dia lanjutkan. Es dan gorengannya ditaruh. Dan dia bilang, "Bu, nanti kalau Amir punya uang tabungan, Amir buatkan rumah ibu yang bagus dari semen. Amir buatkan sendiri dari tangannya Amir." Iya. Sampai teman-temannya kalau misalnya Amir sudah habis berjualan, pasti dilihat oleh teman-temannya di ujung sana, karena Amir sudah mampir ke kuburan ibunya. Ya, 2 bulan lalu suaminya datang, dan 1 bulan ini suaminya kembali lagi ke Jakarta untuk mengadu nasib. Mengadu nasib kembali. Dia berjuang di Jakarta dan anaknya berjuang di kampungnya Garut dengan neneknya. Ya Allah, semangat ya. Ya, yang dia tangiskan saat ini pas pada saat saya Rogo Sukmo yang kedua, orang-orang pada mempunyai baju lebaran dan si Amir belum satupun. Sampai si Amir bilang dengan neneknya, "Nek, saya tidak usah pakai baju lebaran, Nek. Saya tidak jalan kemana-mana, cuma sholat id aja. Saya nemenin nenek di rumah ini. Yang penting kita bisa merayakan lebaran sama-sama." Ya. Di 1 minggu yang lalu, si Amir sudah menabung banyak. Bisa kasih neneknya, dan neneknya memberi, "Nih Amir, buat pegangan kamu, buat jajan-jajan." Tidak pernah jajan dia tabungkan. Buat apa? Buat kuburan ibu nanti. Semen. Ya. Orang-orang pada saat itu bermain seumurannya, dia keliling jualan. Dan saya penasaran dengan perjuangan suaminya. Ternyata di Jakarta itu suaminya mempunyai kontrakan yang bareng-bareng dengan teman-temannya, yang mana satu kontrakan itu bisa diisi 6 orang tidur dengan menjual buah yang sama. Menjual buah. Ya. Tapi di sisi lain, ternyata suaminya mempunyai hutang untuk memberikan pas selamatan istrinya. Oh alah, dia hutang 2 juta. Oh lanjut. Tapi uang tabungan dia udah habis buat bayar itu, tapi dia tidak bisa untuk pulang ke Garut ya, karena belum cukup untuk biaya hidup di sana. Betul. Ya. Dan masih punya hutang itu Betul. gitu ya. Dan akhirnya teman-teman yang lainnya sudah pulang semuanya, sudah libur, tinggal berdua saja dia dengan temannya. Dia mengambil buah di pasar induk mana gitu ya, di bagian Jakarta. Dan Tuhan, tinggal 1 minggu lagi ini Tuhan, puasa ini, dan sedekat lagi lebaran. Semoga saya diberikan rezeki Tuhan. Dia keliling, dan terakhir saya Rogo Sukmo pada saat itu dia tidur di depan apotik pinggir jalan. Ya,
gerobak ya Mas Jawir, gerobak. Jadi buah-buahannya itu digerobak. Digerobak. Dan dia tidur di bawah dengan kardus dari buah-buahan itu. Wah, anjir. Ya, dari buah-buahan itu. Dan ternyata ada mobil. Ada mobil dan kebetulan dia mau pulang kampung untuk mencari buah-buahan pada tutup Mas Yawir. Pada tutup. Dan akhirnya si suami Gemini dibangunkan. Pak, beli buahnya. Kagetlah dia. Oh iya silakan. Awalnya 1 kilo. 1 kilo. Mangga 1 kilo, anggur 1 kilo, apel 1 kilo. Dan akhirnya sudah dilihat dengan harga murah ya Mas Yawir. Ternyata murah sekali Mas Yawir. Udah masuk di mobil, suaminya bilang, borong aja. Mungkin dia mau pulang kampung kali. Urusan buah-buahannya nggak habis kan, masih ada tetangga kita kasih buah-buahan semuanya. Diborong dan diberikan sejumlah 1,2 juta kalau nggak salah. Masih ada lebih. Ya. Oh, Masya Allah, Ibu terima kasih banyak Ibu. Dibungkus dengan gesitnya dibungkus. Dia langsung mengingat anaknya. Dia langsung berkata dalam hati, nah, Bapak pulang, tenang Bapak pulang. Bapak belikan baju-bajumu. Sebentar ya nak ya. Dan saya Bapak belikan, tenang. Dah. Begitu bahagianya dia pulang ke kontrak-kontrakannya. Ya. Ke kontrak-kontrakannya pada saat itu ada orang juga yang sedang berantem. Suami istri di jalanan. Istrinya ditinggal di sana. Ya Allah. Dan ada bapak itu. Akhirnya bapak itulah menemaninya ke ATM. Oh, anjir. Dengan sambil berjalan. Anjir. Dia dapat rezeki juga. Dari ibu itu. Dikasih 2 juta. Ya Allah. Sebagai tanda terima kasih menemani dari ditinggalkan suami sampai ke ATM. Oh Allah. Bu, kebanyakan Bu, 100 saja Bu. Buat kamu. Tapi tunggu sampai Grab saya datang. Oh Allah. Masya Allah, rezeki yang berlimpah hari ini Bu. Kenapa? Tadi juga ada yang mau beli borongan saya semuanya Bu. Orang baik. Ya. Dan akhirnya senang sekali dia ngumpulin uang di tas depannya itu. Ya. Bapak sehat-sehat di sana ya. Ibu juga, ibu yang tenang menghadapi semua permasalahan. Akhirnya saya pulang ya Bu ya. Grabnya sudah datang. Ya. Pulang, ternyata teman satunya sudah pulang, udah mau siap-siap. Udah siap-siap aja. Terus ditanya, kamu jadi pulang nggak? Saya jadi pulang. Tunggu sebentar, saya sholat subuh dulu. Akhirnya sebelum setelah dia sholat subuh, dia bilang sama temannya, kamu duluan saja deh. Kayaknya saya harus mampir ke warung, ke toko untuk beli baju-baju. Oh, lanjut. Anak saya baju-baju lebaran mertua saya. Oh alah, apa beliin mertuanya juga aja. Akhirnya ditunggu siang, lama sekali rasa dia nunggu siang. Akhirnya dia bawa uang, kalau tidak salah itu 4 juta sekian. 4 juta ya Allah, kakak. Dia pakai bis, sudah bawa bekal, kardus besar. Dan akhirnya sampailah ke desanya. Ke desa. Anaknya belum datang pada saat itu Mas Jabir. Masih menjajakan jajakan es sama dengan gorengan. Dan akhirnya kakak neneknya biasanya si Amir kalau jam segini di kuburan ibunya, coba lihat, datang dipeluk oleh si Amir kuburan ibunya. Makanannya makanan dan jualannya di samping, dipeluk seperti ini. Dia ngomong dan bapaknya mendengar di belakang. Amir, bapak datang. Dari situlah saya menarik energi dari Gemini, nyatukan pada saat dia peluk terakhir kalinya. Dan si Gemini bilang, terima kasih Ki Macan telah mempertemukan kembali keluarga kami. Habis itu dia kembali lagi. Dan dibawalah si Amir pulang, bahagianya si Amir. Dan bapaknya bilang, bapak akan lama di sini. Insya Allah bapak akan cari rezeki di sini saja. Biar bisa ketemu dengan kamu terus dan biar bisa kita lihat kuburan ibu. Betul. Amir senang sekali dan si Amirnya bisa merasakan Lebaran baju baru.
Dan akhirnya Amir juga bisa mendapat jawaban selama ini pesan dari ibunya untuk like, comment, dan share. Dan bisa bertemu dengan saya walaupun dalam mimpi. Ya Amir, inilah jawaban dari pesan orang tuamu. Semoga kamu jadi anak yang berguna, bermanfaat, dan sukses dunia dan akhirat. Tetap sayangin keluarga, sayangin nenekmu. Tunjukkan kepada dunia kalau kau sanggup untuk jauh lebih sukses Amin, dari pasti. orang tuamu. Pasti. Semangat, pasti. Ibumu di sana pasti mendoakan yang terbaik untukmu ya Leo. Semangatnya. Cerita Rangga Sukma sebuah pembelajaran ya Rek, ya. Mungkin yang lain sudah like, comment, dan share, dan mungkin belum. Di Rangga Sukma sama Kim Macan semuanya pasti mempunyai maksud ya, karena Rangga Sukmanya Kim Macan ini pun juga butuh ridho dari Sang Maha Pencipta ya Rek, ya. Rangga Sukmanya Kim Macan itu perlu ridhonya Tuhan, dan ridhonya Tuhan itu tidak melihat dari kalian yang seperti apa ya. Kalau emang udah saatnya pasti akan di Rangga Sukma sama Kim Macan. Yang penting kalian terus konsisten untuk like, comment, dan share, karena dari komen kalian itulah Kim Macan akan melihat setiap malam sebelum tidur itu komen-komen dari kalian, dan mana intuisi Kim Macan, hatinya Kim Macan mengatakan ke salah satu yang mana itu yang akan di Rangga Sukma secara otomatis ya Rek, yo. Semangat. Terima kasih Gemini sudah menjadi subscribernya Pintu Misteri sampai saat ini. Semoga Tuhan memberikan tempat yang Amin. bagus di sisi Sang Maha Penciptanya. Baik, setelah ini Mas Jawir menginginkan Kim Macan untuk melihat lebih lanjut tanggal lahir dengan inisial nama ini akan diangkat Tuhan derajatnya di bulan Mei 2023. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk tanggal lahir dengan inisial nama ini. Akan Tuhan angkat derajatnya di Bulan Mei di tahun 2023. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan ya Raja. Nah, kita lihat ada berapa tanggal lahir dengan inisial nama apa ya, yang akan Tuhan angkat derajatnya. Amin. Di bulan Mei 2023. Wow. 2 es batu. Yang mana angka yang akan keluar 2 es batu itu adalah 9. 9 tanggal lahir yang akan keluar untuk Tuhan angkat derajatnya beserta inisial namanya. Waduh. Jadi di sini Kim Macan melihat ada 9 tanggal lahir ya, Rek. Ya. Nanti inisial apa akan disertakan sama Kim Macan. Jadi ada 9 tanggal lahir dengan inisial nama yang akan Tuhan angkat derajatnya di bulan Mei 2023. Tanggal lahir 10. Tanggal lahir 7. Tanggal lahir 31.
Tanggal lahir 26. 26. Tanggal lahir 16. 16. Tanggal lahir 27. 27. Tanggal lahir 25. 25. Tanggal lahir 6. Tanggal lahir 6 kurang 1, Ki. Tanggal lahir 11. 9 tanggal lahir tersebut 11. mempunyai energi yang sangat luar biasa sekali. Yang mana mereka pekerja keras. Pekerja keras. Bukan saling ya, tapi sering membantu. Sering membantu, nggih. Baik sama hewan maupun sama sesamanya. Ya, tidak pernah mengeluh. Tuh, Rek. Dan mereka tidak lupa diri. Tidak lupa diri. Bekerja keras. Bekerja 9 keras. tanggal lahir tersebut Tuhan akan angkat karena hinaan-hinaan, permasalahan yang naik turun selalu menimpanya, tapi dia tidak menyalahkan yang namanya Tuhan. Ya, dia tetap berjuang terus dan terus. Dihina, direndahkan oleh orang lain, dijauhkan dari teman-teman, nama baik hancur. Tapi mereka terus berjuang. Betul. Karena mereka yakin yang akan mengobatin kehidupannya adalah dirinya sendiri. Ya, kalau sudah ada tanggal lahir kalian di sini, lihat, ada inisial nama kalian apa tidak? Betul. Ya, di sini kita akan lihat berapa inisial nama. Betul. Jadi tanggal lahirnya itu ada 9, ya, Rek, ya. Air. Yang artinya 9 inisial nama juga. 9 juga, nggih, Ki, ya. 9 tanggal lahir dan 9 inisial nama. Inisial nama A. A, Inisial nama T. T, Inisial nama E. E, Inisial nama R. R, Inisial nama Fanta F. Fanta, Ya. F, Inisial nama W. W, Inisial nama L. L, Inisial nama S. S kurang 1, Inisial nama O. O. Waduh, ini inisialnya nama panggilan atau nama Iya. lengkap awalnya? Bisa nama lengkap atau nama panggilan kalian, Mata tapi inisial namanya di awal. Waduh, kira ya bisa nama lengkap awalnya atau nama panggilan, kira ya. Waduh, di sini Ki Macan juga melihat untuk inisial namanya ada 9, yaitu A, T, E, R, F, W, L, S, O. Ya. Kita lihat bagaimana cara Tuhan yang akan mengangkat derajat kehidupannya di bulan Mei nanti. Mei 2023. Wow, gunung meletus, sudah waktunya rezeki kalian akan meledak. Meledak gitu ya. Ya, di sini ada 3 karakter, yaitu yang karakter pertama untuk kalian yang mempunyai usaha saat ini. Jangan kaget kalau usaha kalian akan meledak, omset kalian akan membludak, dan nama tempat usaha kalian itu akan melambung. Alhamdulillah. Jadi orang penasaran untuk datang ke tempat kalian. Ya, berawal dari itu. Dan untuk yang bekerja, kalian akan diberikan jabatan yang lebih baik di kantor kalian. Masya Allah. Gaji yang naik, Alhamdulillah. dan juga perusahaan-perusahaan tersebut ya akan memberikan tunjangan-tunjangan yang besar buat kalian. Wow. Ya. Ada juga seperti inventaris Inventaris nih. dari perusahaan. Waduh, Sebagai apa? Ya, kerja keras kalian, jujur, betul. dan loyalitas ya. Loyal. Loyalitas pada perusahaan. Wah, Itu bagus. Itulah efek dari semuanya kalau kalian menjalankan pekerjaan secara ikhlas dan tulus. betul. Atasan atau perusahaan tidak akan pernah tutup mata kalau kalian bekerjanya benar. Betul. Dan satu lagi, ini yang belum bekerja. Ya, kalian akan mendapatkan pekerjaan dari orang-orang terdekat yang menawarkan itu semuanya. Dan akan ada orang yang kalian kenal selama ini akan mempercayai kalian untuk mengajak kalian membuka usaha dengan skill kalian saat ini. Ya, tapi ingat, ya, kalian harus bisa memilah-milih, khususnya untuk yang belum bekerja saat ini. Ya. Dan yang ibu-ibu rumah tangga,
ada kesempatan juga. Ibu rumah tangga pun Ya. juga ada. Coba kalian live jualan apapun, itu akan menaikkan nama kalian. Tuh, ngoten ya Ki ya. Wah, coba orek live ngoten daripada tidak digunakan untuk hal yang positif ya Ki ya. Nah, coba orek ya. Kalau seandainya tetangga ada jualan baju-baju ataupun apa-apa, pinjem coba aku bantuin live-in, siapa tahu laku, aku ngambil untung dikit aja wis ndak apa-apa. Ngono. Dari situ siapa tahu hoki kamu dari minjem mohon maaf dagangannya orang lama-lama bisa order sendiri yang banyak ya Ya, Ki ya. betul. Yang penting positif orek ya. Napa malih Ki? Wah. Di sini kata Oracle menggambarkan dalam sebuah pulau yang sedang dikelilingin awan hitam, kesedihan. Sudah mulai hutang piutang kalian akan terlunasi, Alhamdulillah. terbebas dari hutang piutang. Gitu ya Ki ya, terbebas dari hutang piutang. Wah, amin. Iya torek ya, lek pemasukan Wow, bagus. visi sudah mulai terwujud. Alhamdulillah. Apa yang kalian inginkan seperti rumah, mobil, motor, dan tabungan sudah mulai kalian bisa mengisi itu semuanya. Gitu ya Ki ya. Waduh, alhamdulillah visinya udah mulai bisa terrealisasi. Waduh, alhamdulillah. Kenapa malih? Aktivasi. Sudah waktunya kalian bisa membahagiakan orang-orang yang pernah membantumu pada saat kamu berjuang. Membahagiakan orang-orang yang membantumu berjuang, Rek. Jangan dilupakan orang seperti itu ya, Rek ya. Kemudian Wow, Dewi Keberuntungan. Oke. Dewi Keberuntungan bisa mengelilingimu di bulan Mei nanti. Sehingga kalian bisa membeli properti-properti untuk tabungan. Pintar. Alhamdulillah, bisa membeli properti mohon maaf, apa namanya itu ya, pokoknya itulah ya Rek ya, Bangunan-bangunan. bangunan gitu ya Ki ya. Wake up. Di sini ada kartu oracle saya tsunami yang artinya gelombang besar. Waktunya kalian bangkit dari keterpurukan. Waduh, Ya, semuanya berjalan dengan lancar. amin. Ya, yang dulu kalian habis dicerai, akhirnya kalian mendapatkan yang jauh lebih baik. Pasti. Yang kalian masih single selama ini, kalian akan dipertemukan dengan orang yang baik. Betul. Ingat ya, orang-orang yang Tuhan pisahkan di masa lalu Jangan itu kau cari, sudah penyaringan seleksi Penyaringan alam. alam. Jangan diingat-ingat lagi. Tuhan akan menggantikan dengan orang-orang baru yang jauh lebih baik. Betul. Ingat itu. Masalahnya itu terkadang orang tuh ego gitu ya Rek ya. Yang nikah puluhan tahun aja bisa aja berpisah. Yang penting jangan ego gitu ya Rek ya. Kalau memang sudah pasangan itu tidak baik, menyakiti, selingkuh sana selingkuh sini, oh ya Ki ya, terus buat apa? Sudah kalian udah memberikan kesempatan tapi dia tidak berubah dan terus-terus seperti itu, ya wes lah, kalau seandainya berpisah kalian harus ikhlas ya. Jadi kalau Tuhan memisahkan atau menyingkirkan sebagian orang dalam hidupmu, bukan berarti Tuhan tidak sayang dengan kamu. Betul. Tapi Tuhan mendengar dan Tuhan melihat orang yang melakukan kejahatan di belakang. Kui. Ya, sehingga Tuhan akan menggantikan orang-orang itu dengan orang-orang baru. Betul. Yang Jangan lebih ditangiskan orang-orang yang di luar sana. baik. Betul. Ya, kita lihat lagi. Nggih. Akhirnya yang awalnya kalian bisa sedekah 5.000, 10.000, selamat setiap bulan akan ada sedekah-sedekah yang aktif yang kalian lakukan sehingga rezeki itu terus mengalir dan sehingga Tuhan percaya untuk mengangkatkan kalian dan sehingga tidak turun lagi. Alhamdulillah. Jangan lupa diri, jangan sombong, tetap rendah hati. Ini yang terakhir. Jangan lupa diri, tidak sombong dan tetap rendah Ya. hati. Tuhan memberikan rezeki yang berlimpah untuk orang-orang yang diangkat derajatnya. Ya, jangan malah naik gengsinya, tapi malah perkuat imannya. Betul, Rek. Ini susah ini. Ya. Ya Ki ya. Kalau nggak sering-sering diingetin pasti karakter dari manusia kalau sudah banyak uang pasti deh yang biasanya mangannya di pinggir jalan ngincipin makan di restoran. Setelah makan di restoran pasti karena masih punya uang banyak dia males. Ngoten ya Ki ya, karena mungkin pas di restoran ketemu sama
teman-teman dan lain sebagainya, Enggak, akhirnya iya. gengsi terus saja naik. Betul. Padahal tidak perlu seperti itu. Sesekali makan di restoran ya silahkan, tapi jangan lupakan makan di pinggir jalan itu pun juga enak, Jauh lebih nikmat. jauh lebih nikmat. Asalkan tempatnya tidak jorok. Betul sekali lah, tepatnya jorok aja ya. Pokoknya gengsi jangan berubah, jangan sombong rek ya, ndak boleh sombong-sombong ya. Ingat ya, siapa yang dilempar dari surga karena kesombongannya Ya, iblis. iblis. Nah, berarti lek kue sombong berarti kue koncone iblis. Iblis ditendang dari surga karena kesombongannya. Masa manusia sombong padahal belum masuk surga? Nah, ya iku betul. Ya kayak ya. Waduh, Ki Macan matur nembah nuwun ini Ki Macan untuk ramalannya tanggal lahir dengan inisial nama yang akan Tuhan angkat derajatnya di bulan Mei 2023. Wonten tambahan? Iya, kalung Jagadita. Ya, seperti ini contohnya. Cocok sekali untuk kalian yang sering dibohongi atau ditipu dari orang lain atau rekan bisnis, orang-orang terdekat, teman, saudara, ya, pasangan, pacar, ya. Cocok untuk kalian memakai kalung Jagadita. Jagadita. Karena kalau kalian memakai kalung Jagadita, orang-orang yang ingin melakukan kebohongan atau penipuan itu akan takut, segan, dan tidak enakan. Betul. Ya, kalung Jagadita juga bisa mengobati rasa yang selama ini kalian ketakutan, panik, was-was, sehingga jauh lebih baik Lebih lagi. baik. Sehingga mental kalian jauh lebih baik dan bisa berpikir positif, tidak takut-takutan. Amin. Ya, kalung Jagadita juga melindungi kalian dari penyakit Alhamdulillah. dengan serangan-serangan astral juga. Astral. Ya, bisa memblessing tubuh kalian. Dan Alhamdulillah. juga kalung Jagadita, ya, saya racik untuk mengobatin busuk hati atau mengobatin dari Sifat buruk manusia. kalian, sehingga jauh lebih baik. Lebih baik mengikis Ya, dan juga kalung Jagadita bisa memancarkan pesona tubuh dan wajah, jadi setiap orang melihat terlihat awet muda. Alhamdulillah. Kalau kalian bisa mendeteksi tubuh kalian, bisa di liontinnya, di batunya, karena batu itu adalah batu alam. Jadi kalau tubuh kalian bagus, energinya, batu itu akan berwarna hijau Hijau pekat. pekat. Tapi kalau tubuh kalian kurang baik, itu batunya akan berubah menjadi hijau pucat, keputihan. mendekati putih. Ya, itulah bisa mendeteksi untuk kalung Jagadita. Ya. Gitu ya Ki ya. Nah, untuk kalung Jagadita sendiri syarat yang diperlukan oleh Ki Macan yaitu nama lengkap, Ya. anak keberapa, dan golongan darah. Ya. Untuk anak keberapa ini kakak-kakak semuanya sering menanyakan pada admin karena mungkin kalian dibesarkan dengan orang lain Ya. atau seperti apa. Nah, untuk anak keberapa itu tergantung dari intuisi Ya. dari si pemakainya. Betul. Kalau kalian merasakan walaupun dibesarkan orang lain, di orang lain itu kalian anak yang keempat, Ya. padahal sebenarnya kalian merasakan bahwa kalian anak pertama, Ya. bilang aja anak pertama. Betul. Ngoten ya Ki ya. Ya, ya. Yang penting golongan darah sama nama lahir jangan sampai salah. Ya. Kalau untuk anak yang keberapa itu hanya untuk menyesuaikan jurit atau Ya. saudara tak terlihat yang akan diisikan. Ngono lho rek ya. Leres mboten Ki. Jadi biar lebih sinkron untuk membantu. Ya. Menjaga medianya Ki Macan, menjaga jurit-juritnya Ki Macan dengan mengikuti apa yang sudah menjadi petunjuk dan cara penggunaan itu wajib dan harus. Iya. Karena Ki Macan membuat cara penggunaan itu tidak asal ya Rek ya. Iya. Semuanya sudah dipikirkan dengan baik-baik. Iya. Jadi kakak-kakak semuanya yang order medianya Ki Macan, ayo dibaca ulang cara penggunaannya seperti apa. Kalau bingung tanyakan sama admin ya. Tapi kalau bingung-bingung terus sudah dijelaskan masih saja bingung, ngino Pak Dokter atau enggak nasi padang ngono lho, beliau otak. Mohon maaf Mas dari bercanda ya Rek ya. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, kalung Jagadita sendiri akan dilengkapi oleh minyak gaharu khusus untuk kalung Jagadita. Yeah. Di setiap hari lahir malam ya Rek ya, itu wajib batunya itu diolesi minyak gaharu khusus untuk kalung Jagadita. Nah, jika kalung Jagadita rantainya mau kalian ganti itu boleh, tidak ada masalah. Yang penting liontinnya jangan diganti ya Rek ya, karena saudara tak terlihat berada dalam liontin tersebut. Jaga medianya Ki Macan,
Isi medianya Ki Macan dengan kekuatan doa-doa terbaik kalian. Isi dengan nilai agama, ibadah-ibadah yang terbaik. Karena Tuhan yang memberi, medianya Ki Macan akan membantu hanya pada pemakai yang bagus dalam doa dan ibadah. Pemakai yang biasa kembah dukun negatif, yang nggak perlu sholat, nggak perlu sembahyang, nggak perlu beribadah, nggak boleh order medianya Ki Macan. Daripada duitmu percuma, lebih baik sana ke mbah dukun negatif. Iya. Ya Ki ya. Betul. Medianya Ki Macan wajib dan harus. Kalau kalian jauh dari kata doa dan ibadah, sudah order medianya Ki Macan, ya kalian harus doa dan ibadah. Iya. Diajari baik kok ndak gelem. Kata dia Ki ya. Baik, matur nuwun nuwun Ki Macan. Kalau begitu ini saatnya Mas Jawir menginginkan penontonnya Pintu Misteri untuk meluangkan waktunya mendoakan selalu negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan, dijauhkan dari segala macam bentuk peperangan, terutama perang saudara. Mari kita doakan selalu untuk NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, pesan alam semesta teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terkadang lelah dan kecewa adalah harga yang harus kita bayar untuk membeli yang namanya bahagia. Betul sekali, karena kebahagiaan itu kan butuh sebuah perjuangan. Ngoten ya Ki ya. Walaupun terkadang kebahagiaan itu sebenarnya ditumbuhkan dari dalam diri hati kita. Namun kita harus berjuang untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan dunia dan akhirat. Mendapatkan kebahagiaan akhirat pun juga butuh perjuangan. Ngoten ya Ki ya. Agar bisa sedekah-sedekah, agar bisa membantu, itu juga butuh apa? Walaupun ekspektasi mengatakan uang bukan segalanya, tapi Nah, realita mengatakan segalanya butuh uang. Betul sekali. Matur nuwun. Sami-sami. Saya Mas Jawir Dan saya Ki Macan, serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.